I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Ramadan dengan NIM 230221014 dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah artikel tentang pengolahan sumber daya bersama berbasis desa, kasus pengolahan air bersih dalam upaya mengatasi masalah kekeringan di wilayah Pegunungan Prambanan, yang ditulis oleh Felinda Kusunawati dan Fati Gama Abisono. Tujuan dari penelitian ini ialah menjelaskan bahwa desa merupakan institusi yang tepat dalam pengolahan sumber daya bersama atau Common Pool Rescue, di mana pemerintah desa dan organisasi pengolahan pemakaian air atau OPA sebagai faktor yang menentukan keberhasilan pemanfaatan Common Pool Rescue dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Jadi tujuan utamanya itu adalah untuk menjelaskan bahwa desa merupakan institut yang dimana pemenuhan sumber daya bersama dengan mempertimbangkan peran pemerintah desa dan organisasi pengolahan pemakaian air sebagai faktor kunci keberhasilannya. Subjek yang diteliti ialah pengelolaan sumber daya bersama berbasis desa untuk kasus pengolahan air bersih dalam mengatasi krisis air di daerah Pegunungan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Merupakan subjek penelitian yang mencakup aspek pengolahan, lembaga pengolahan wilayah, dan masalah yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yaitu penelitian kuantitatif dengan metode studi kasus, teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik penentuan sampel snowball sampling, lokasi dan waktu penentuan, serta analisis data menggunakan teknik analisis interaktif. Hal ini guna untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai metodologi penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian ini mencakup beberapa hal. Yang pertama itu ada beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah seperti bantuan tangki air bersih tidak efektif dan tidak merata, berpotensi memunculkan iri hati di kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua, setelah pengelolaan air bersih diserahkan kepada desa melalui OPA, pendistribusian air menjadi lebih merata untuk masyarakat. Yang ketiga, dengan dikelolanya air bersih oleh desa melalui OPA, beban pemerintah dalam mengatasi masalah kekeringan di masyarakat dapat teratasi secara berkelanjutan. Kemudian selanjutnya tujuan keempat yaitu kerjasama antar pemerintah dan OPA menjadi kunci keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Yang kelima, pengelolaan partisipatif oleh masyarakat desa melalui OPA dapat menjadi solusi berkelanjutan dan mengurangi beban pemerintah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, desa merupakan institut yang tepat untuk mengelola Common Pool Rescue air bersih karena pendistribusiannya lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kelebihan dari penelitian ini yang pertama yaitu mengulas secara mendalam mengenai pengolahan sumber daya air bersih sebagai Common Pool Rescue di tingkat desa. Hal ini membuka pemahaman baru mengenai peran desa dalam mengelola sumber daya bersama. Yang kedua, menggunakan pendekatan studi kasus sehingga dapat menganalisis secara spesifik bagaimana proses pengolahan air bersih di desa Prambanan sebagai contoh kasusnya. Yang ketiga, pengembangan teori Eleanor Ostrom mengenai pengelolaan sumber daya bersama secara partisipatif oleh masyarakat secara kontekstual. Yang keempat, menghubungkan antar teori kajian lapangan dan masukan untuk kebijakan sehingga hasilnya lebih prospektif. Yang kelima, mengikut sertakan berbagai pihak terkait sebagai informan
sehingga perspektif penelitian menjadi lebih luas dan kompleks. Yang keenam, pengolahan data yang menggunakan berbagai teknik seperti observasi, wawancara, dan studi dokumen membuat hasilnya lebih kompresif dan valid. Kemudian kekurangan penelitian ini, yang pertama itu ruang lingkup penelitiannya hanya fokus pada satu kasus, yaitu di Desa Prambanan saja, sehingga hasilnya kurang representatif jika digeneralisasikan untuk seluruh desa. Yang kedua, jumlah informan wawancara terbatas, hanya beberapa tokoh kunci seperti kepala desa, OPA, perwakilan kelompok masyarakat juga tidak terlalu banyak. Yang ketiga, variabel penelitian hanya mengkaji pengolahan sumber daya air, belum melibatkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti sosial ekonomi masyarakat. Kemudian yang keempat, analisis data menggunakan metode kualitatif konvensional tanpa bantuan perangkap lunak kualitatif yang lebih mendukung. Yang kelima, temuan penelitian belum dikonfirmasi kembali dengan anggota masyarakat melalui focus group discussion untuk validasi hasil. Yang keenam, belum dilakukan validasi silang terhadap dokumen yang digunakan sebagai data sekunder. Jadi dari artikel ini dapat kita menarik sebuah kesimpulan, yaitu yang pertama, desa merupakan institut yang tepat untuk melakukan pengolahan sumber daya air bersih secara berkelanjutan dikarenakan kedekatannya dengan masyarakat. Yang kedua, pengolahan partisipatif oleh OPA yang dibentuk oleh masyarakat desa dan dikoordinasikan oleh pemerintah desa mampu menyelesaikan masalah kekeringan di Prambanan. Yang ketiga, kerjasama antar pemerintah desa dan OPA menjadi kunci keberhasilan pengolahan dan mendistribusikan air secara merata kepada seluruh warga. Yang keempat, upaya pemerintah sebelumnya untuk mengirim tangki air tidak efektif karena tidak merata dan berpotensi menimbulkan iri hati di kalangan masyarakat. Yang kelima, pengelolaan air bersih oleh OPA dapat mengurangi beban pemerintah dan meningkatkan resiliensi masyarakat terhadap masalah kekeringan di musim kemarau. Secara singkat, penelitian ini mungkin jika disampaikan secara singkat, penelitian ini menyimpulkan bahwa desa merupakan institut tepat untuk mengelola sumber daya air bersih secara partisipatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait artikel yang saya kaji pada hal ini. Mungkin itu saja. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.